Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Kembalinya Arwah Tanpa Kepala. Kita mulai saja ceritanya. Kabut turun tebal di lereng selatan Gunung Sembur, menyelimuti jalan berbatu yang seolah tak pernah disentuh kendaraan modern. Udara di sini dingin, lembab, dan membawa aroma tanah tua bercampur daun kering yang membusuk. Di kejauhan, desa Silantara tampak seperti titik hitam di tengah lembah, sunyi, tertutup kabut, dan entah kenapa, seolah tak ingin ditemukan. Suara mesin truk proyek memecah kesunyian itu. Di kursi depan, Kurniawan, mengenakan helm putih dengan logo perusahaan besar, menatap ke depan tanpa ekspresi. Tangannya memegang peta jalan dengan lipatan-lipatan lusuh. Di sebelahnya duduk Mahuri, foreman lapangan, menatap keluar jendela dengan tatapan waspada. Dingin sekali tempat ini, Pak, gumam Mahuri. Kabutnya nggak hilang-hilang, dari tadi kayak begini terus. Kurniawan tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Ya, makanya jalan di sini harus segera dibuka. Desa ini tertinggal puluhan tahun karena aksesnya buruk. Setelah proyek ini selesai, semua berubah. Dari bangku belakang, Sehat, pengawas lapangan yang dikenal cerewet tapi penakut, bersandar sambil memijat tengkuknya. Yang penting cepat kelar aja, Pak. Saya dengar tanah di lereng sini gampang longsor. Jangan lama-lama di tempat begini. Rismawati, sekretaris proyek yang duduk di sampingnya, hanya melirik dari balik kacamatanya. Pelan-pelan saja, Pak Sehat. Ini masih wilayah warga. Kalau mereka tidak menerima kita, proyek ini bisa berhenti sebelum mulai. Ah, Mbak Risma terlalu khawatir. Potong Kurniawan dengan nada datar. Kita datang dengan izin pemerintah kabupaten. Warga tidak bisa menolak. Truk berhenti di depan balai desa kecil yang terbuat dari papan dan anyaman bambu. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berikat kepala hitam, tubuh kurus, dengan tongkat kayu di tangan. Matanya tajam, menatap rombongan itu tanpa senyum. Selamat datang di Silantara, katanya pelan. Suaranya berat tapi berwibawa. Terima kasih, Pak. Saya Sarpan, tetua desa ini. Ia mengangguk hormat seadanya. Kalian orang proyek ya? Benar, Pak Sarpan. Kurniawan turun dari mobil, menyalami lelaki itu dengan yakin. Kami dari PT Sembur Raya Konstruksi. Kami akan mulai pembangunan jalan utama dari desa ini tembus ke jalur selatan. Jalan baru, gumam Sarpan. Matanya menyipit, menatap ke arah truk-truk alat berat yang berhenti di ujung jalan. Desa ini memang lama menunggu pembangunan. Tapi, bukan berarti semua bisa diubah sesuka hati. Kurniawan tersenyum sopan, meski nada suaranya dingin. Tentu saja tidak, Pak. Kami hanya ingin membantu membuka akses. Kami sudah bawa denahnya, kalau Bapak berkenan. Mereka duduk di balai desa, peta terbuka di atas meja kayu yang retak. Rismawati mencatat setiap pembicaraan, sementara Mahuri mengeluarkan berkas. Kurniawan menjelaskan jalur rencana, mulai dari perbatasan timur, menembus tengah desa, hingga ke lereng belakang, di mana jalur lama terputus. Semua terlihat lancar, sampai ia menunjuk titik merah di peta. Bagian ini harus dibersihkan. 2 pohon besar di belakang area pemakaman akan ditebang agar jalan bisa lurus dan tidak perlu memutar. Seketika ruangan sunyi. Hanya suara kipas bambu yang berderit pelan. Wajah Sarpan berubah kaku. Tangannya berhenti di atas meja. Pohon besar di belakang pemakaman itu, suaranya berat, itu beringin kembar. Tidak boleh disentuh. Kurniawan mengangkat alis. Kenapa, Pak? Itu kan menghalangi jalan. Bukan soal jalan, Nak. Itu penjaga desa ini. Sejak dulu, tanah di sekitar pohon itu suci. Siapapun yang merusaknya, akan menanggung akibat. Mahuri menelan ludah pelan. Ia tahu di banyak desa, pepohonan seperti itu dianggap sakral. Tapi Kurniawan menatap lurus ke arah Sarpan, tanpa sedikit pun goyah. Pak Sarpan, katanya datar, kami bekerja dengan jadwal dan target. Kalau harus memutar, jaraknya bertambah 2 kilometer, waktu juga molor. Pemerintah tidak akan setuju. Kami harus tebang itu. Tidak bisa, suara Sarpan meninggi untuk pertama kalinya. Jangankan menebang,
Tanah di sekitarnya saja tidak boleh diganggu. Itu warisan leluhur kami. Leluhur? Kurniawan tertawa kecil. Pak, saya insinyur, bukan dukun. Saya tidak percaya pada hal-hal begitu. Kita hidup di zaman modern, bukan masa kerajaan. Suasana berubah tegang. Mahuri menunduk, sehat gelisah, sementara Risma menatap keduanya dengan cemas. Sarpan berdiri, menatap Kurniawan tajam-tajam. Nak, saya tidak melarang pembangunan. Tapi dua pohon itu bukan milik manusia. Mereka penjaga perjanjian lama antara kami dan tanah ini. Kalau kau memaksa menebangnya, ia berhenti sebentar, lalu ucapannya berubah seperti bisikan angin. Yang terbuka bukan jalan, tapi pintu kutukan. Tidak ada yang bicara setelah itu. Kurniawan hanya mendengus, membereskan peta, dan berkata dingin. Baiklah, kalau begitu kami akan urus izinnya langsung dari kabupaten. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sarpan menatapnya dalam-dalam, lalu berjalan pergi dengan langkah pelan. Tidak menoleh lagi. Di luar, angin sore mulai bertiup dari arah pemakaman. Daun-daun kering berputar, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, seperti daging terbakar. Mahuri menatap ke arah hutan. Pak Kurniawan, mungkin sebaiknya. Sudahlah, Mahuri, potong Kurniawan. Kita tidak punya waktu mendengarkan dongeng. Truk-truk mulai bergerak menuju base camp proyek. Dari kejauhan, Risma sempat menoleh ke belakang. Di puncak bukit kecil, dua pohon beringin besar berdiri berdampingan, batangnya hitam pekat, daunnya menutupi cahaya matahari sore. Angin berembus pelan, membuat ranting-rantingnya bergetar seperti sedang berbisik. Malamnya, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Seekor anjing desa menggonggong tak henti ke arah pemakaman. Suaranya memecah keheningan hingga mendadak terhenti begitu saja, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokannya. Dari kejauhan, terdengar bunyi rantai yang beradu, pelan, tapi pasti. Dan di balik kabut, dua pohon beringin itu tampak bergoyang sendiri, seolah menyambut tamu-tamu baru yang belum tahu apa yang mereka bangunkan. Pagi itu, matahari muncul enggan di balik kabut yang belum juga sirna. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, tapi hawa di sekitar proyek terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari langit. Dari kejauhan terdengar suara mesin alat berat yang meraung pelan. Beberapa pekerja tampak mondar-mandir, memasang helm dan memeriksa kabel-kabel genset. Kurniawan berdiri dengan tangan menyilang, memandangi dua batang pohon beringin kembar di ujung tanah lapang, tak jauh dari pagar bambu pemakaman. Pohon itu menjulang tinggi, akar-akarnya besar seperti ular yang melingkar di permukaan tanah, dan batangnya hitam seperti terbakar waktu. Mulai saja. Tebang dari sisi utara dulu, katanya datar. Mahuri menatap pohon itu lama, lalu bergumam lirih, Pak, pohonnya besar sekali. Akar di permukaan tanahnya saling lilit. Kalau ditebang salah, bisa tumbang ke arah pemakaman. Kurniawan melirik tanpa minat. Kalau begitu, potong dulu akar-akar yang keluar. Pakai bor tanah. Kita harus buka jalan sebelum minggu depan. Risma berdiri di sisi lain, mencatat sesuatu di buku. Ia memandangi dua pohon itu dengan perasaan aneh, bukan takut, tapi seperti iba. Ada hawa dingin yang berbeda di sekitar situ, membuat bulu tengkuknya berdiri. Sementara sehat, dengan nada kesal, berteriak pada para pekerja, ayo cepat. Jangan bengong. Kalau telat, kita semua dimarahi atasan. Suara mesin gergaji mulai meraung. Dua orang pekerja maju membawa bor besar dan mulai menembus tanah di sekitar akar. Tapi belum lama, mesin itu tiba-tiba mati dengan suara patah mendadak. Loh, kenapa ini? Salah satu pekerja mencoba menyalakan lagi. Tak mau hidup. Asap putih keluar dari knalpot, diikuti bau gosong yang menyengat, seperti plastik terbakar. Mahuri menunduk, menyentuh tanah dengan tangan, dan terkejut. Tanahnya, keras sekali, Pak. Seperti batu. Kalau begitu ganti alatnya, bentak Kurniawan. Jangan berhenti cuma karena tanah keras. Gunakan bor besar. Mereka menyiapkan bor lain. Tapi baru saja ujung mata bor menyentuh akar beringin, logamnya bergetar hebat lalu patah dua. Serpihan tajam mengenai pipi salah satu pekerja, membuat darah menetes di tanah. Astaga, apa ini? Pekerja itu mundur panik. Mahuri segera menghampiri dan menarik tangannya,
Tapi begitu kulit pekerja itu menyentuh batang pohon, terdengar suara desis. Tangannya melepuh seketika. Pekerja itu menjerit histeris, memegangi tangan yang kini berwarna merah kehitaman. Bau daging gosong kembali memenuhi udara. Risma menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat. Pak Kurniawan, tolong hentikan dulu pekerjaannya. Ini sudah tidak wajar. Namun Kurniawan hanya diam beberapa detik, menatap batang pohon itu seperti menatap lawan. Tidak ada yang aneh. Ini cuma reaksi kimia tanah. Pohon tua, banyak gas bawah tanah. Sudah, lanjutkan. Pak, pekerjanya luka, seru Mahuri. Kirim ke klinik desa. Sisanya tetap kerja. Tak ada yang berani membantah. Suasana di lokasi itu menjadi aneh, terlalu sunyi untuk siang hari. Angin berhenti berembus, dan suara burung pun menghilang. Hanya suara gergaji mesin yang tersendat-sendat memotong udara. Sore menjelang, matahari mulai condong ke barat. Pekerja berhenti sejenak untuk istirahat, tapi tidak ada yang berani duduk di dekat dua pohon itu. Mahuri menatap batang beringin yang kini memiliki beberapa goresan tebasan. Dari celah kulit kayunya, keluar getah hitam pekat seperti darah. Ia merinding, menatapnya lama-lama. Kayu apa ini? Gumamnya pelan. Mes proyek yang terbuat dari papan triplek itu berdiri di pinggir desa. Lampu neon berkelip lemah, ditiup angin dari jendela yang tidak tertutup rapat. Mahuri berbaring di ranjang, tapi tak bisa tidur. Bayangan pohon beringin terus muncul di pikirannya. Di ranjang sebelah, Risma terlelap tapi wajahnya gelisah, seolah bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah lapangan proyek. Kabut pekat menutupi semuanya. Di antara kabut, muncul sosok besar tanpa kepala, tubuhnya hangus hitam, dari lehernya keluar asap panas. Di tangannya tergenggam rantai besar berapi yang diseret di tanah, menimbulkan suara kerang-kerang panjang yang bergema. Risma menjerit dalam tidurnya. Mahuri langsung bangun dan mengguncang bahunya. Bu Risma. Ibu kenapa? Risma terbangun dengan napas terengah. Matanya berkaca-kaca. Aku melihat seseorang di mimpi. Badannya gosong, tanpa kepala. Mahuri terdiam. Aku juga, barusan mimpi yang sama. Mereka berpandangan lama, lalu menatap ke jendela. Dari luar, terdengar suara rantai beradu pelan, seperti di bawah angin. Tapi saat mereka mengintip, tidak ada siapapun di luar sana. Hanya kabut tebal yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Sementara itu, Sehat masih terjaga. Ia sedang mengecek stok bahan bakar di gudang kecil di sisi barat. Lampu neon di atas kepalanya berkelap-kelip. Saat ia membungkuk memeriksa drum minyak, terdengar suara rantai diseret di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi hanya melihat bayangan bergerak di antara tumpukan semen. Siapa di sana? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya bau gosong yang samar-samar menyeruak dari sudut gudang. Ketika ia berjalan mendekat, lampu tiba-tiba padam. Kegelapan menelan segalanya. Lalu terdengar suara napas berat, panas, tepat di belakang telinganya. Sehat berbalik cepat, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Semua orang berkumpul di lapangan proyek. Salah satu pekerja ditemukan tewas tertimpa balok besi besar dari kren yang jatuh sendiri tengah malam. Lehernya hampir terputus. Risma menutup mulutnya ngeri. Mahuri menatap jenazah itu sambil berbisik pelan, sama seperti dalam mimpi. Kurniawan datang dengan wajah kesal. Saya sudah bilang, periksa dulu alatnya. Ini jelas kelalaian kerja. Pak, kata Risma menahan emosi, kalau ini kecelakaan, kenapa setiap kejadian selalu dekat dengan lokasi pohon itu? Cukup, bentak Kurniawan. Jangan bawa-bawa tahayul di proyek saya. Ia berbalik dan memerintahkan operator ekskavator menyalakan mesin. Hari ini, pohon pertama harus tumbang. Saya tidak mau dengar alasan apapun. Operator ragu-ragu, tapi akhirnya menyalakan mesin. Alat berat itu mendekat ke pohon beringin sebelah kiri. Gigi baja menancap ke batang kayu tua, menimbulkan suara krek. Keras yang menggema ke seluruh desa. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti. Lalu angin bertiup kencang, menumbuk dari arah hutan. Tanah bergetar. Saat pohon itu perlahan mulai roboh, dari celah batang yang terbelah keluar asap hitam pekat disertai suara jeritan panjang. Bukan suara pohon, tapi seperti manusia menjerit kesakitan.
Semua pekerja menutup telinga dan mundur panik. Bahkan Mahuri terjatuh karena angin yang datang seperti gelombang panas. Pohon beringin pertama tumbang, menghantam tanah dengan dentuman keras. Kabut di sekitar pemakaman seolah menebal, menelan sinar matahari yang baru muncul. Risma menatap Kurniawan yang berdiri mematung di depan batang pohon itu, wajahnya gelap oleh bayangan. "Pak," katanya dengan suara nyaris tak terdengar, "sepertinya kita baru saja membangunkan sesuatu." Pagi itu, kabut di desa Silantara terasa lebih tebal dari biasanya. Udara dingin dan lembab membawa aroma getir, seperti bau tanah basah bercampur asap lama yang tak hilang-hilang. Di lapangan proyek, pohon beringin yang semalam tumbang kini tergeletak diam. Batangnya retak terbuka, menampakkan isi gelap yang menyerupai arang. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah warna tanah di sekitarnya, hitam legam, seolah terbakar dari dalam, padahal tak ada api di sana. Beberapa pekerja berkumpul di tepi lokasi, berbisik-bisik dengan wajah tegang. Tak ada yang berani mendekat. "Sudah, jangan mendekat ke situ," kata salah satu pekerja tua dengan nada was-was. "Tadi malam aku dengar suara tangisan dari arah situ." "Bukan suara angin, bukan." "Sudah cukup," teriak Kurniawan dari jauh. Ia berjalan cepat ke arah mereka, sepatu botnya berdecak keras di tanah basah. "Kalian dibayar untuk kerja, bukan untuk berhayal." Tak ada yang menjawab. Semua hanya saling pandang, lalu perlahan mundur dari area beringin. Kurniawan menghela napas berat. Ia menatap Sehat yang berdiri tak jauh darinya. "Kau yang urus mereka, Sehat. Suruh bersiap kerja lagi. Hari ini kita lanjutkan penggalian di sisi timur." Sehat menelan ludah. Wajahnya tampak pucat dan matanya merah karena kurang tidur. "Baik, Pak, tapi mungkin kita perlu." "Tidak ada, mungkin," potong Kurniawan tajam. "Ini proyek negara, bukan proyek jin." Ia berbalik menuju mobilnya dan menyalakan radio komunikasi. Tapi bahkan suara radio terdengar sember, disertai dengungan aneh seperti desis rantai bergesek logam. Hujan rintik turun tipis. Pekerja mulai pulang satu persatu ke rumah penduduk karena tak mau tidur di mes proyek lagi. Hanya Kurniawan, Sehat, Mahuri, dan Risma yang masih tinggal di sana. Suasana malam itu terasa berat. Angin nyaris tidak bergerak. Lampu neon di depan mes bergetar lembut ditiup hembusan halus yang dingin dan basah. Sehat duduk sendirian di ruang depan mes sambil merokok. Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali mengingat mimpi-mimpi semalam, tangannya bergetar. Di luar, kabut semakin pekat, sampai jarak 2 meter pun nyaris tak terlihat. Dari kejauhan terdengar suara sesuatu yang menyeret di tanah. Pelan, berat, ritmis. Sehat menoleh ke arah jendela, tapi tak tampak apapun selain pantulan dirinya sendiri. Ia mencoba menepis rasa takut. "Cuma rantai besi keren yang belum dipindah," gumamnya, meyakinkan diri. Namun beberapa menit kemudian, bau hangus tiba-tiba menyeruak ke dalam ruangan. Bukan bau rokok, melainkan bau daging terbakar. "Apaan ini?" Ia berdiri dan mematikan rokoknya. Bau itu makin kuat. Ia berjalan ke dapur, memeriksa kompor. Mati. Listrik menyala normal. Tapi hawa ruangan terasa panas seperti bara. Ia menoleh ke jendela kaca, dan jantungnya berhenti sesaat. Ada bayangan tubuh tanpa kepala melintas di balik kaca. Tubuhnya besar, gosong, berasap, menyeret rantai menyala merah di tangan. Lampu di mes langsung padam. Gelap total. Hanya terdengar suara napas berat di dalam ruangan, diikuti suara rantai beradu, kerang-kerang-kerang, makin dekat, makin cepat. Sehat berlari ke arah pintu, tapi tangannya gemetar hebat. Ketika ia berhasil membuka, hawa panas menyambar wajahnya. Dari kegelapan di luar, 2 mata merah seperti bara menyala di kejauhan, mendekat cepat. Jeritan Sehat menggema malam itu, tertelan angin dan kabut. Saat matahari muncul, kabut belum juga pergi. Mahuri yang bangun paling awal menyadari sesuatu aneh, bau hangus di udara begitu tajam. Ia menutup hidung dan melangkah ke ruang depan. "Pak Sehat?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu ruang tengah, dan menjerit. Tubuh Sehat ditemukan di tengah ruangan, hangus seperti disambar petir. Kulitnya hitam legam, melepuh di beberapa bagian, tapi tanah di sekitarnya utuh, tidak terbakar sedikit pun. Risma datang tergopoh, menutup mulutnya saat melihat pemandangan itu.
Ya Tuhan, dia seperti disetrum. Kurniawan datang beberapa menit kemudian, wajahnya keras tapi jelas terlihat ketakutan di balik matanya. Semua keluar dari sini. Saya akan lapor polisi. Mahuri menatapnya. Pak, ini tidak wajar. Tanahnya tidak terbakar, tapi tubuhnya gosong seperti kena api neraka. Kurniawan memotong cepat. Itu korsleting listrik. Sudah, jangan buat cerita aneh-aneh. Laporan saya nanti bisa hancur kalau kalian terus bicara mistik. Risma memandang Kurniawan lama-lama, matanya berkaca-kaca. Berapa banyak lagi yang harus mati sebelum Bapak sadar? Kurniawan tak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan ke jendela, seolah tak ingin melihat jasad bawahannya sendiri. Mahuri dan Risma memutuskan pergi ke rumah Sarpan. Mereka berjalan menembus kabut yang menutupi jalan desa. Rumah kayu tua itu berdiri sunyi di tepi pematang, dekat sungai kecil. Pintu tidak terkunci. Mereka mengetuk beberapa kali. Pak Sarpan, panggil Risma pelan. Tak ada sahutan. Mereka masuk perlahan. Ruangan di dalamnya redup, hanya diterangi cahaya dari celah dinding. Di pojok ruangan ada meja kecil dengan dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Dia baru saja di sini, bisik Mahuri. Dupa masih hangat. Di atas meja terdapat selembar kain putih dengan simbol aneh, dua lingkaran saling bertaut di tengah, seperti akar yang membelit. Di bawahnya tertulis dengan arang. Jika penjaga dibangunkan, bumi akan menolak ketenangan. Risma memegang kain itu dengan tangan bergetar. Dia tahu ini akan terjadi. Mereka mencari ke kamar belakang, tapi kosong. Tak ada tanda-tanda Sarpan dimanapun. Hanya bau dupa dan hawa lembab yang menyesakan. Hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, menerangi langit dengan kilat pucat. Kurniawan tetap berada di mes proyek, menatap peta dan laporan di meja sambil sesekali meneguk kopi. Matanya sayu, tapi pikirannya keras kepala. Tidak ada kutukan, gumamnya pelan. Semua ini hanya kecelakaan, hanya sial. Namun ketika petir menyambar lagi, kaca jendela di depannya bergetar keras, lalu terdengar bunyi bruk. Dari luar. Ia berlari ke pintu dan menyalakan senter. Dari arah lokasi proyek terdengar suara gemuruh besar, bukan petir, tapi seperti pohon tumbang. Ia menyorotkan cahaya ke sana. Di tengah hujan deras, kabut berputar seperti pusaran asap, dan tampak pohon beringin kedua, yang belum sempat ditebang, roboh sendiri perlahan-lahan. Tanah di bawahnya retak, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Suara seperti raungan keluar dari celah akar, panjang dan berat. Kurniawan terpaku, senter di tangannya bergetar. Di balik kabut, sesaat ia melihat siluet besar tanpa kepala berdiri di antara dua batang pohon tumbang. Rantai menyala berputar di tangannya. Petir menyambar lagi. Saat cahaya kilat memudar, sosok itu menghilang. Kurniawan jatuh terduduk di tanah, hujan menimpa wajahnya. Tapi kali ini ia tidak lagi bersuara. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa Sarpan mungkin tidak berbohong. Kabut pagi menutup lereng Gunung Sembur seperti tirai tebal. Sisa-sisa hujan malam masih menetes dari daun-daun pisang di sekitar pemukiman, membentuk gemericik halus yang nyaris tenggelam dalam kesunyian. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak juga teriakan anak-anak seperti biasanya. Di mes proyek, suasana muram menggantung. Bau tanah lembab dan arang kering masih menyelinap di antara tumpukan helm, rompi, dan catatan kerja yang berserakan di meja. Risma duduk diam menatap cangkir kopi dingin yang tak tersentuh, sementara Mahuri berdiri di ambang pintu, pandangannya kosong ke arah lokasi proyek yang kini sepi. Sudah 2 hari tidak ada yang mau bekerja, kata Mahuri lirih. Warga pun menjauh dari tempat itu. Kurniawan hanya diam. Wajahnya lelah, janggutnya mulai tumbuh kasar, dan matanya merah seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Ia menatap keluar jendela, ke arah bekas 2 pohon beringin yang kini hanya menyisakan tunggul hangus dan tanah retak. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. 3 ketukan, berat dan perlahan. Mahuri membuka. Di ambang berdiri Sarpan, dengan wajah keras dan sorot mata tajam yang penuh amarah. Bajunya basah oleh embun pagi, tongkat kayunya menjejak tanah. Jadi kalian benar-benar melakukannya. Suaranya berat, serak, tapi setiap katanya mengguncang ruangan. 2 pohon itu tumbang, 2 penjaga yang seharusnya tidak pernah disentuh. Kurniawan berdiri. Pak Sarpan,
Kami hanya menjalankan tugas. Kalau tidak ditebang, jalan tak bisa dibuka. Sarpan menatapnya tajam, membuat kata-kata Kurniawan terhenti. Tugasmu membuka jalan, bukan membuka gerbang neraka. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar pelan. Risma memberanikan diri bicara. Pak Sarpan, tolong jelaskan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sarpan memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang. Kalian harus tahu sejarah tempat yang kalian injak ini, agar paham apa yang sudah kalian lepaskan. 50 tahun lalu, mulai Sarpan dengan suara rendah, desa Silantara tidak seramai ini. Hanya ada 30 kepala keluarga, hidup dari kebun dan hasil hutan. Tapi di antara mereka ada seorang pemuda yatim piatu bernama Hendra. Hendra pintar, tapi keras kepala, seperti kau, katanya menatap Kurniawan sekilas. Ia bekerja membantu warga, sampai suatu hari ayah kepala desa menuduhnya mencuri hasil panen. Hendra diusir dari desa dengan hinaan dan cambuk di punggungnya. Sejak itu, dia menghilang. Sarpan menatap jauh, seolah melihat masa lalu itu kembali. Bertahun kemudian, Hendra kembali. Tubuhnya besar, matanya merah, kulitnya hitam legam seperti terbakar matahari. Dia membawa dendam dan sesuatu yang lebih gelap dari amarah, ilmu hitam yang ia pelajari dari lereng utara Gunung Sembur, tempat orang-orang dulu percaya menjadi gerbang dunia arwah. Mahuri menelan ludah, mendengarkan tanpa berani memotong. Hendra mulai menindas warga, memaksa mereka memberi sesajen untuk penunggu gunung. Siapa yang menolak, rumahnya terbakar, hewan ternaknya mati tanpa sebab. Hingga suatu malam, dia membunuh anak kepala desa, memenggalnya, dan menggantung kepala itu di alun-alun. Malam itu juga, warga bangkit. Mereka menangkap Hendra dan membakarnya hidup-hidup di tengah lapangan. Risma menutup mulutnya, matanya membesar ngeri. Tapi sebelum mati, dia bersumpah, suara Sarpan serak. Aku akan kembali. Dan aku akan menuntut setiap darah yang menatap aku mati. Warga mengubur tubuhnya di belakang pemakaman. Tapi kepalanya, karena takut akan dendam arwahnya, dikubur terpisah di tanah lain, di antara dua pohon yang ditanam sebagai pengikat. Itulah dua beringin kembar, lanjut Sarpan pelan. Mbah Sukri, orang sakti dari desa ini, melakukan ritual penguncian roh. Dua pohon itu adalah segel, akar dan daun mereka menjadi penjara bagi roh Hendra. Selama mereka berdiri, Hendra tak bisa kembali. Ia menatap Kurniawan dalam-dalam. Dan sekarang pohon itu tumbang. Pengikatnya hancur. Sore itu, langit di atas Silantara berubah kelabu pekat. Petir berkilat di kejauhan meski belum hujan. Udara di sekitar proyek terasa aneh, lembab, panas, dan berat, seperti napas seseorang yang sedang marah. Para pekerja yang masih tersisa mulai meninggalkan tempat itu satu persatu, membawa barang-barang mereka sambil mengucap doa dalam hati. Hanya tim inti yang masih di sana. Risma berjalan ke arah lokasi beringin yang tumbang. Tanahnya kini berlubang besar, seolah ada sesuatu yang digali dari bawah. Ia menyorotkan senter ke dalam lubang, dan melihat tulang-tulang hitam yang retak dan berasap halus, seperti baru terbakar. Tiba-tiba, tanah di dalam lubang itu bergerak. Suara rantai berat terdengar dari dalam tanah, diikuti hembusan panas yang keluar dari celahnya. Pak Mahuri. Risma berteriak. Ia mundur dengan senter gemetar di tangan. Dari dalam lubang, asap hitam naik perlahan membentuk sosok tinggi. Tubuhnya gosong, tanpa kepala, tapi dada dan tangan besarnya jelas terlihat. Dari pundaknya menjuntai rantai besar berwarna merah bara. Sosok itu berdiri, rantainya beradu di tanah menimbulkan suara nyaring yang memekakan. Tanah di sekitarnya bergetar. Mahuri menarik Risma menjauh, berlari sekuat tenaga. Tapi Kurniawan, yang berdiri tak jauh di belakang truk alat berat, terpaku memandangi sosok itu. Sosok tanpa kepala itu menoleh perlahan. Meski tak punya kepala, arah tubuhnya jelas menghadap Kurniawan. Rantai di tangannya berputar, menyambar logam truk hingga terbelah dua, lalu lenyap bersama kabut yang menyelubungi lokasi. Sejak malam itu, kematian datang satu persatu. Seorang operator alat berat ditemukan terbakar di dalam kabin truk, meski tak ada api sama sekali. Tubuhnya hangus tapi jok truk tetap utuh. Seorang pekerja lain ditemukan tanpa kepala di dekat gudang semen. Rantai baja proyek terbelah dua, melilit di sekitarnya. Warga desa mulai meninggalkan Silantara,
membawa anak-anak mereka ke desa sebelah. Hanya tersisa tim proyek yang kini hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Hari demi hari, Kurniawan semakin tidak waras. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan setiap kali mendengar suara logam bergesek, ia memegang kepala seolah akan pecah. Semua ini salahku, gumamnya di depan cermin. Tapi saat ia menatap pantulan dirinya, di belakang bayangan itu terlihat siluet hitam tanpa kepala berdiri di ambang pintu. Rantai menyala di tangannya, dan dari tempat kepala seharusnya, keluar asap merah gelap yang berputar. Kurniawan menoleh spontan, tak ada siapapun di sana. Tapi kaca cermin di depannya retak sendiri, membentuk pola seperti dua pohon bercabang. Risma dan Mahuri yang mendengar suara kaca pecah berlari masuk, hanya untuk melihat Kurniawan duduk di lantai sambil tertawa histeris. Aku paham sekarang, katanya dengan suara parau. Bukan dia yang terkutuk, tapi kita. Kita yang membuka jalannya kembali. Kabut menebal malam itu. Di kejauhan, suara rantai beradu terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat. Dan setiap kali terdengar, udara di sekitar mes proyek bergetar seperti gempa halus. Sarpan berdiri di luar, menatap arah hutan dengan wajah muram. Dia benar-benar kembali, bisiknya. Dan kali ini, tak ada Mbah Sukri yang bisa menahannya. Malam di Silantara turun lebih cepat dari biasanya. Langit hitam tanpa bintang, kabut pekat menggantung seperti kain kafan yang menutup lembah. Angin berhenti, udara seolah membeku, dan setiap napas yang keluar dari mulut terasa berat, seperti melewati bara. Di mes proyek, hanya tersisa 3 orang yang masih bertahan, Mahuri, Rismawati, dan Sarpan. Kurniawan menghilang sejak sore, setelah tertawa sendiri di depan cermin yang pecah. Mahuri menatap Sarpan yang duduk di kursi reot, menatap lantai tanpa suara. Pak Sarpan, tolong bantu kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua pekerja sudah mati atau kabur. Sarpan mengangkat pandangan lambat-lambat. Matanya sembab, seperti menanggung beban masa lalu yang terlalu berat. Aku sudah bilang dari awal, katanya lirih. Yang kalian buka bukan tanah biasa. Kalian membuka penjara. Tapi pasti ada cara untuk menutupnya lagi, Risma memohon. Bapak bilang dulu Mbah Sukri berhasil mengunci arwah Hendra. Bagaimana caranya? Sarpan terdiam lama. Suara malam di luar jendela benar-benar sunyi, bahkan jangkrik pun seperti takut bernyanyi. Ada satu cara, ujarnya akhirnya. Tapi itu berbahaya. Dan tidak semua orang bisa melakukannya. Mahuri mendekat. Katakan, Pak. Kami siap. Sarpan menatap mereka berdua bergantian, lalu berkata pelan, kita harus mencari kitab pemurnian peninggalan Mbah Sukri. Di sana ada 2 pengikat roh dan tata cara penutupan gerbang arwah. Tapi rumahnya, ada di ujung hutan Silantara, tempat tak seorang pun berani mendekat lagi. Kabut semakin tebal saat mereka menembus jalan setapak menuju hutan. Pohon-pohon besar berdiri seperti bayangan raksasa, daunnya bergetar pelan seolah berbisik. Di kejauhan, suara rantai beradu kerang, menggema samar, membuat jantung mereka berdegup cepat. Risma membawa senter kecil, sementara Mahuri memanggul jerigen bensin dan tali, berjaga-jaga kalau arwah itu muncul. Sarpan berjalan paling depan, tongkat kayunya mengetuk tanah perlahan. Tok, 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 di antara desiran kabut. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di depan rumah tua berdinding kayu gelap. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan di sekelilingnya ditumbuhi semak liar. Di atas pintu, tergantung simbol kuno berbentuk 2 pohon berakar saling melilit. Itu tanda pengikat, gumam Sarpan. Simbol yang sama yang kutemukan dulu di ritual Mbah Sukri. Mereka masuk perlahan. Lantai kayu berderit di bawah langkah kaki, dan bau debu bercampur dupa lama menyambut mereka. Di dalam ruangan, ada rak buku tua penuh jamur, altar kecil dengan bekas lilin hitam, dan meja kayu yang dipenuhi simbol-simbol aneh yang diukir dengan darah kering. Risma menyorotkan senter ke arah meja. Di atasnya, tergeletak buku tebal berdebu, terbungkus kain putih yang sudah kecoklatan dimakan waktu. Ia menyentuhnya perlahan. Begitu kain dibuka, tampak gambar 2 pohon beringin kembar di sampulnya, dengan tulisan tangan halus. Pengikat arwah, catatan Mbah Sukri. Risma membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya samar, tapi masih bisa terbaca. Ada dua-dua kuno dan gambar lingkaran tanah yang harus dibuat dari darah dan tanah kubur. Sarpan membaca pelan-pelan,
suaranya bergetar. Untuk memurnikan arwah, tanamkan simbol dua penjaga di tanah tempat roh pertama kali muncul. Taburkan tanah pemakaman di sekeliling lingkaran, dan bacalah doa ini 3 kali, sebelum darah manusia yang bersalah jatuh ke bumi. Mahuri menatapnya khawatir. Darah manusia yang bersalah? Maksudnya? Sarpan menghela napas panjang. Artinya pengorbanan. Dulu Mbah Sukri menggunakan darahnya sendiri untuk menutup arwah Hendra. Ia hampir mati setelah ritual itu. Dan kini, tidak ada orang sekuat dia. Risma membalik halaman terakhir. Di sana tertulis dengan tinta merah. Aku tahu suatu hari arwah itu akan bangkit kembali, karena manusia tidak pernah belajar dari kesombongan. Risma menatap kata-kata itu lama, lalu berbisik, dia menulis ini untuk kita. Untuk saat ini. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar keras. Rak buku roboh, jendela bergetar, dan dari luar terdengar suara rantai berat menghantam tanah. Kerang, kerang, kerang. Sarpan berdiri, wajahnya tegang. Dia tahu kita di sini. Pintu rumah terbuka keras. Dari balik kabut, muncul sosok Kurniawan. Rambutnya kusut, wajahnya kotor, matanya merah seperti orang kesurupan. Di tangannya, ia membawa jerigen bensin dan obor menyala. Kalian semua salah, teriaknya. Ini cuma tanah. Cuma proyek. Aku akan bakar semua ini, biar selesai semuanya. Pak Kurniawan. Risma mencoba mendekat. Jangan. Itu malah memanggil dia. Tapi Kurniawan sudah menyiram bensin ke lantai dan melempar obor. Api menyala cepat, menjilat dinding kayu dan simbol di altar. Api itu justru membuat suara rantai semakin keras, dan dari luar jendela, kabut mulai berputar cepat seperti pusaran angin. Sarpan berteriak, bodoh. Api tidak bisa membunuh arwah, justru membebaskannya sepenuhnya. Lantai bergetar. Api meredup tiba-tiba seolah tersedot sesuatu. Dari tengah ruangan, muncul asap hitam tebal yang berputar, membentuk sosok tinggi besar tanpa kepala. Tubuhnya melepuh, berasap, dan rantai merah berputar di sekelilingnya, memancarkan percikan api kecil setiap kali bergerak. Risma terjatuh. Mahuri menariknya, tapi rantai menyambar meja kayu dan menghancurkannya. Buku Mbah Sukri terlempar ke lantai, halamannya terbuka menampilkan doa pemurnian. Kurniawan berdiri menghadapi makhluk itu, matanya liar. Kau cuma bayangan masa lalu. Aku manusia, aku bisa hancurkan kau. Ia berlari membawa linggis, menebaskannya ke arah sosok itu. Tapi rantai menyambar balik, menghantam dadanya keras. Tubuh Kurniawan terlempar menembus dinding, dan terbakar di udara sebelum jatuh ke tanah. Bau daging gosong kembali memenuhi ruangan. Mahuri mengambil kitab dan membuka halaman doa. Sarpan berdiri di sisi lain, menggambar lingkaran di tanah dengan darah dari tangannya yang ia sayat sendiri. Risma membaca keras-keras doa itu, suaranya bergetar di antara deru rantai dan gemuruh tanah. Dari tanah engkau lahir, ke tanah engkau kembali. Dari api engkau datang, ke gelap engkau kembali. Kunci dua penjaga, tutuplah pintu amarah. Sosok tanpa kepala itu meraung, suara berat dan panjang, membuat kaca jendela pecah serentak. Ia berusaha mendekat, tapi setiap langkahnya membuat tanah retak, darah keluar dari retakan itu. Mahuri menahan tubuhnya dengan tali dan kayu berbentuk salib kecil yang ia temukan di altar. Rantai menyambar dan melukai lengannya, darahnya menetes ke tanah, dan anehnya, simbol dua pohon beringin di lantai bersinar merah. Teruskan, teriak Sarpan. Darah pengorbanan sudah jatuh. Risma berteriak membaca doa terakhir, matanya memejam erat. Udara bergetar hebat, api padam tiba-tiba, dan cahaya merah menyilaukan memenuhi ruangan. Sosok tanpa kepala itu menjerit, tubuhnya mulai retak seperti arang pecah, rantainya berputar cepat hingga lenyap jadi abu. Semuanya berhenti. Hening. Hanya suara napas berat mereka bertiga yang tersisa. Di tengah lantai, tersisa abu hitam yang membentuk dua pohon beringin kecil, seperti tanda bahwa penjaga telah kembali tidur. Sarpan terduduk lemas. Kalian berhasil, untuk kali ini. Risma memegang kitab yang kini tertutup rapat. Di sampulnya, simbol dua pohon bersinar redup, lalu perlahan padam. Mahuri menatap abu itu lama, lalu berkata lirih, tapi berapa lama dia akan tidur, Pak?
Sarpan menatap jauh keluar jendela yang mulai terang karena fajar. Selama manusia masih percaya, dia akan tetap terikat. Tapi kalau ada yang sombong lagi seperti Kurniawan, ia menatap langit, maka Silantara akan kembali berdarah. Kabut malam kembali turun menutupi desa Silantara. Angin dingin membawa bau tanah basah dan abu yang belum sepenuhnya padam. Dari kejauhan, di lapangan proyek yang kini hancur berantakan, rantai besi berderak menembus keheningan. Sosok tanpa kepala itu, arwah Hendra, muncul dari pusaran asap hitam, tubuhnya hangus dan berasap, rantainya membara merah seperti api neraka. Mahuri, Risma, dan Sarpan berlari keluar dari rumah Mbah Sukri, membawa kitab pemurnian yang kini bergetar seolah hidup. Di belakang mereka, api melahap dinding, dan tanah berguncang seperti ada sesuatu yang bangkit dari perut bumi. Rantai itu menghantam tanah keras. Percikan api menyalak seperti kilat, meninggalkan jejak terbakar di tanah. Sarpan berteriak di tengah deru angin, "Ke lapangan proyek!" Di sanalah dia pertama kali diikat. Hanya di situ pintunya bisa ditutup lagi. Lapangan proyek, tempat gerbang terbuka. Kabut menyingkir sedikit ketika mereka tiba di lapangan. Alat berat tergeletak terbalik, tanah menganga membentuk lubang besar di tengah-tengah, seperti rahang terbuka. Sarpan menancapkan tongkat kayunya di tengah lapangan, menggambar lingkaran di sekitarnya dengan tanah dan darah dari telapak tangannya sendiri. Mahuri membuka kitab, membaca mantra yang sudah dihafalnya dengan suara parau. Dari api engkau lahir. Ke tanah engkau kembali. Dari dendam engkau tumbuh. Ke sunyi engkau tertidur lagi. Risma menyalakan lilin hitam di 4 penjuru. Cahaya kecil itu bergetar di terpa angin, tapi tetap menyala. Tiba-tiba tanah di depan mereka meledak, dan dari sana muncul arwah Hendra dengan jeritan panjang. Rantainya menghantam truk, membuat logam itu meleleh seketika. Mahuri terjatuh, Risma berteriak, dan Sarpan hampir terseret rantai. Namun seseorang tiba-tiba muncul dari balik kabut, Kurniawan. Tubuhnya luka bakar di mana-mana, matanya merah seperti arang menyala. Tapi kali ini, wajahnya tidak lagi sombong, hanya ketakutan dan penyesalan. Di tangannya, ia membawa obor kecil. "Aku, yang membuat ini semua," katanya dengan napas berat. "Biarkan aku yang mengakhirinya." Sarpan berusaha menghentikannya. "Jangan, nak. Ritual belum selesai." Namun Kurniawan sudah melangkah maju ke dalam lingkaran tanah. Ia menatap sosok tanpa kepala itu yang berderap mendekat, rantainya berputar liar. "Kau mau nyawaku? Ambil," teriaknya. Rantai itu melilit tubuhnya, menembus kulit dan tulang, membakar daging hingga mengeluarkan asap. Tapi Kurniawan menahan. Dengan kekuatan terakhirnya, ia memeluk rantai itu erat-erat. Mahuri dan Risma serentak membaca doa terakhir dari kitab, sementara Sarpan memukul tanah dengan tongkatnya dan berseru. "Kunci 2 penjaga. Tutuplah gerbang dendam. Kembalikan arwah ke dalam bumi." Cahaya putih menyala dari lingkaran. Rantai yang melilit Kurniawan menyala semakin terang, lalu meledak bersama tubuhnya. Ledakan itu membuat tanah bergetar hebat, udara terbelah oleh cahaya putih menyilaukan. Sosok tanpa kepala itu menjerit, tubuhnya terhisap ke dalam tanah bersama abu dan rantai yang terbakar. Di tempatnya berdiri, tanah kembali tenang. Dan dari celah yang terbuka, 2 tunas pohon beringin kecil tumbuh perlahan, berdampingan. Fajar baru di Silantara. Langit mulai berubah warna, kabut yang menutupi desa berangsur memudar, digantikan cahaya keemasan dari matahari pagi. Burung-burung yang lama menghilang mulai terdengar kembali. Risma memeluk kitab Mbah Sukri yang kini dingin dan tenang di pelukannya. Mahuri terduduk lemas, tubuhnya penuh luka, tapi matanya menatap 2 tunas itu dengan haru. Sarpan berdiri di dekat mereka, tongkatnya menancap di tanah. Suaranya parau, tapi tegas. "Kutukan itu tidak pernah hilang," katanya perlahan. "Ia hanya tertidur. Dan manusia, kalau sombong lagi, akan membangunkannya." Risma menunduk, meneteskan air mata. "Apa yang harus kita lakukan dengan kitab ini, Pak?" "Simpan di balai desa," jawab Sarpan. "Biar jadi peringatan. Agar tidak ada lagi yang berani menantang tanah Silantara." Beberapa bulan kemudian, proyek pembangunan resmi dihentikan. Desa Silantara kembali sepi, diselimuti kabut damai yang terasa asing setelah sekian lama. Di balai desa, kitab Mbah Sukri disimpan di dalam peti kayu, dililit kain putih. Risma kini tinggal di sana,
menjaga tempat itu bersama Mahuri yang memilih tidak kembali ke kota. Suatu sore, datang truk proyek baru. Seorang mandor muda turun, membawa peta dan paku kayu. Ia melihat ke arah dua pohon beringin muda yang kini tumbuh tinggi di tepi lapangan. Di sini kita perluas jalur sedikit saja, katanya pada pekerjanya. Dekat pohon itu, sang pekerja mengangguk dan mulai menggali. Tanah di bawah sekopnya keras, lalu terdengar bunyi krek, seperti logam bergeser. Ia berhenti, menatap tanah. Dari dalam lubang yang ia gali, terdengar suara rantai bergemerincing pelan. Kerang, kerang. Pekerja itu menoleh bingung. Pak, tadi Bapak dengar suara aneh nggak? Mandor hanya tertawa. Ah, paling batu atau pipa tua. Tapi dari bawah tanah, kabut tipis mulai merembes naik, dingin, dan berbau arang. Kutukan itu tidak hilang. Ia hanya menunggu untuk dipanggil lagi. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul, Kembalinya Arwah Tanpa Kepala, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.